Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rian Prayogi MPD, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bolehkah sebuah negara mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya. Baiklah, saya Muhammad Hafiz sebagai moderator akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama yaitu Latifah dan Deliana akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Kemudian pembahasan akan dijelaskan oleh Nursaida dan Nita, dan yang terakhir penutup akan dijelaskan oleh Dian Septiani. Selanjutnya latar belakang dan manfaat yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang adalah konflik mengenai pengklaiman budaya, terutama yang dilakukan oleh pihak Malaysia terhadap kebudayaan Indonesia, selalu menjadi sorotan, dan manfaatnya memberikan informasi mengenai boleh atau tidaknya sebuah bangsa mengklaim kebudayaan bangsa lain karena budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga negaranya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah. Keanekaragaman budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang kebudayaan nasional yang katanya puncak-puncak dari kebudayaan daerah, paham kesatuan makin dimantapkan, sehingga ketunggalikan makin dirasakan daripada kebinekaan. Wujudnya berupa negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, dan bahasa nasional. Sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, Indonesia terdiri dari macam-macam bangsa, yang sebenarnya hanya di tingkat suku bangsa saja. Koyajaraningrat menyebutkan, yang khas dan bermutu dari suku bangsa manapun asalnya, asal bisa mengidentifikasikan diri dan menimbulkan rasa bangga, itulah kebudayaan nasional. Pengertian yang dimaksudkan itu sebenarnya lebih berarti bahwa puncak-puncak kebudayaan daerah atau kebudayaan suku bangsa yang bermutu tinggi dan menimbulkan rasa bangga bagi orang Indonesia bila ditampilkan untuk mewakili negara. Misalnya, tari Bali. Di samping itu, orang Indonesia merasa bangga karena tari itu dikagumi di negara, seluruh dunia juga mengetahuinya. Dalam hal ini, juga berlaku bagi cabang-cabang kesenian bagi berbagai suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deliana. Pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia. Di balik kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia, justru pemerintah dan bangsa Indonesia sangat lemah mematenkan apa yang seharusnya menjadi hak bangsa Indonesia. Akibatnya, negara-negara lain mengklaim dirinya sebagai pemilik sah budaya tersebut. Satu di antaranya Malaysia yang pernah mengklaim beberapa kebudayaan Indonesia sebagai warisan budaya negeri jiran tersebut. Perselisihan budaya antara Indonesia dan Malaysia tentu bukan pertama kali ini terjadi. Sudah berkali-kali dua negara tetangga serumpun di Asia Tenggara ini direpotkan dengan urusan selisih budaya. Selalu Malaysia yang dianggap mengklaim dan selalu disusul oleh protes serta reaksi keras masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan karena berpendapat budayanya dicuri bangsa lain. Hubungan Indonesia dengan Malaysia sering sekali memanas. Ketika muncul persoalan mengenai sengketa perbatasan antara kedua negara tersebut, terlebih lagi mengenai persoalan Malaysia yang mengklaim beberapa budaya yang dimiliki Indonesia sebagai miliknya. Media sosial, stasiun televisi, hingga koran maupun majalah ramai dengan masalah tersebut. Ada yang secara terang-terangan mencaci maki pihak Malaysia, ada pula pihak yang berada di posisi netral. Sudah berkali-kali Malaysia mengklaim kebudayaan bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia pun juga sudah berkali-kali berusaha membuktikan bahwa yang diklaim Malaysia bukanlah asli atau benar-benar milik Malaysia, yang bahkan kasus pengklaiman ini dibawa hingga ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Perselisihan budaya antara Indonesia dan Malaysia ini bagi api dalam sekam yang padam sejenak untuk kemudian meletup, kemudian dengan skala tak kurang lebih besar dari perseteruan sebelumnya.
adanya faktor kelengahan Indonesia dalam menjaga warisan budaya yang dimanfaatkan oleh Malaysia dalam melakukan klaim menjadi konflik antar kedua negara lebih memuncak dalam tataran masyarakat atau state people. Kemarahan rakyat Indonesia terhadap klaim pemerintah dan oknum warga negara Malaysia menjadi api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar lebih besar bila pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, tidak melakukan tindakan penyelamatan aset budaya bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Saida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai klaim budaya yang dilakukan suatu negara, permasalahan klaim ini kemungkinan diperolehkan atau dapat dilakukan apabila sesuatu yang ingin diklaim tersebut belum memiliki hak paten dan telah memiliki bukti yang cukup kuat atas sesuatu tersebut. Dan klaim tidak boleh dilakukan baik oleh siapapun, oleh pihak manapun maupun oleh negara manapun apabila sudah memiliki hak paten. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengklaiman merupakan tindakan meminta atau menuntut pengakuan atas sesuatu fakta bahwa seseorang atau suatu organisasi, perkumpulan negara dan sebagainya berhak memiliki atau mempunyai hak atas sesuatu. Jadi, meskipun budaya tersebut sudah dijalankan warga negaranya, bahkan menjadi kebiasaan hidup, suatu negara tidak dapat mengklaim budaya lain sebagai budaya milik negaranya. Sebab pengklaiman ini berarti negara tersebut tidak menghormati serta tidak memiliki toleransi kepada negara yang bersangkutan. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak bisa mengklaim kebudayaan nasional bangsa lain hanya karena budaya tersebut telah disenangi dan dipraktikkan oleh orang Indonesia. Tidak masalah jika budaya negara lain tumbuh dan berkembang di negara Indonesia, dalam artian masih dalam batasan yang wajar. Indonesia sudah memiliki kebudayaan sendiri, di mana kebudayaan tersebut sebagai bagian dari kebudayaan nasional, dan hal ini menjadi tugas utama bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya untuk dapat memajukan, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan serta membina kebudayaan bangsa Indonesia agar tidak ada lagi kasus pengklaiman oleh negara lain. Untuk meminimalisir terjadinya pengklaiman budaya yang sifatnya lebih jauh lagi, setiap daerah di Indonesia dapat mengajukan kebudayaannya ke tingkat nasional. Indonesia sudah memiliki program warisan budaya nasional atau Warbudnas, dan lembaga inilah yang bertugas mendata kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka sudah seharusnya setiap daerah di Indonesia mengajukan kebudayaan ke lembaga tersebut agar dicatat dan didaftarkan sebagai bagian dari kebudayaan warisan Indonesia, supaya selain lebih tertib, juga dapat menghindari kasus klaim-klaim budaya nasional oleh negara lain. Kebudayaan nasional merupakan puncak kebudayaan daerah atau Ki Hajar Dewantara yang berada di wilayah Indonesia, dan untuk mengajukan kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional atau identitas nasional, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat mutlak yang harus dipenuhi itu harus memiliki sifat yang khas dan dapat dibanggakan serta dapat memberikan suatu identitas bangsa Indonesia dan tidak dapat ditemukan di negara lain. Cukup. Adapun syarat-syarat yang dapat syarat-syarat tersebut akan dijelaskan oleh Saudara Nita Kusuma. Kepada saudara kami persilahkan. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan syarat-syaratnya, yaitu yang pertama, pantas dan tepat diangkat sebagai budaya nasional
Yang kedua, memiliki unsur-unsur kebudayaan yang mendapat pengakuan dari bangsa lain sehingga menjadi milik bangsa kita. Yang ketiga, berkualitas tinggi dan dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, apabila kebudayaan daerah tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada pemajuan budaya, seiring berjalannya waktu, tentunya kebudayaan tersebut akan hilang. Kebudayaan yang ada di setiap daerah, setiap kearifan lokal itu dapat luntur, dan itu semua tergantung kebudayaan yang ada di setiap daerah sebagai kearifan lokal itu dapat luntur, dan itu semua tergantung pada masyarakat tentang bagaimana cara menjaga dan melestarikan kebudayaan daerahnya. Di samping itu, ada pengaruh arus globalisasi yang begitu besar juga akan berdampak pada eksistensi kebudayaan tersebut, seperti suatu kebudayaan daerah yang mengalami asimilasi dengan kebudayaan lain, dan negatifnya yang semua itu tergantung pada bagaimana cara menyikapinya. Timbul budaya baru sehingga memudarkan hingga menghilangkan kebudayaan asli. Namun, asimilasi ini tentunya ada dampak positif. Hilangnya identitas bangsa bisa disebabkan karena adanya tingkat pemahaman yang lebih oleh bangsa lain terhadap budaya Indonesia, sehingga mereka akan mudahnya mengakui budaya tersebut. Bukan hanya itu, faktor masyarakat Indonesia yang acuh tak acuh terhadap kebudayaan daerah sendiri juga dapat melunturkan budaya khas daerahnya. Banyak sekali penyebab dari lunturnya kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah yang sebagai kearifan lokal kini perlahan mulai memudar. Dengan memudarnya atau melunturnya kebudayaan daerah, maka akan sangat berpengaruh terhadap identitas bangsa. Jika hal ini terus-menerus dilakukan dan hanya dibiarkan begitu saja, maka semakin lama identitas bangsa ini akan semakin hilang. Ketika identitas suatu bangsa itu menghilang, maka masyarakat Indonesia akan tercermin. Jika budaya sebagai identitas bangsa itu hilang, kehilangan identitas dirinya. Sebab budaya menjadi sebuah unsur penting pembentuk identitas suatu kumpulan orang banyak, terlebih suatu bangsa. Dan melalui budaya pula kepribadian suatu bangsa tentu akan melemahkan keadaan bangsa tersebut dalam berbagai bidang, sehingga bangsa itu akan dengan mudah untuk dihancurkan dan semakin mudah dikuasai oleh bangsa asing, entah itu melalui penguasaan ekonomi, penguasaan budaya, dan bahkan penguasaan akan hajat hidup orang banyak. Baiklah, selanjutnya yaitu penutup akan dibacakan oleh Dian Septiani. Bab 6 Penutupan. 1. Kesimpulan, suatu negara tidak dapat mengaklim kebudayaan bangsa lain walaupun kebudayaan tersebut sudah dijalankan oleh warga negaranya, kecuali kebudayaan tersebut belum ada hak milik sama negara yang bersangkutan, sudah memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa budaya tersebut layak dimiliki. 2. Saran, kasus klaim budaya kita hendaknya diperhatikan secara seksama dan harus dijadikan prioritas utama bagi pemerintah. Budaya lokal yang mewakili identitas asli negara Indonesia harus segera dipatenkan. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.